Selamat pagi semuanya. Udah siap belum untuk memulai renungan pada pagi hari ini? Nah, sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pagi ini saya membawa renungan yang berjudul Jika Kita Mengingini Kenyamanan dan diambil dari ayat Filipi 4 ayat 12-13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Adakah orang yang tidak ingin hidup nyaman? Jawabnya saya rasa bergantung pada definisi kenyamanan. Jika kenyamanan diartikan hidup yang berkelimpahan tanpa perlu berjuang, mungkin sebagian orang tidak mengingininya. Sebaliknya, hidup tenang dalam kemiskinan juga tidak menarik bagi banyak orang. Dalam hal ini, keseimbangan hidup adalah sulit dicari karena orang sering berada pada dua ekstrim, hidup yang berkelimpahan atau hidup yang penuh perjuangan. Hidup cukup dengan rasa syukur atas apa yang ada adalah satu pedoman yang sulit dijalankan. Banyak renungan Kristen yang membahas hidup yang penuh perjuangan, yang berusaha menguatkan mereka yang dalam penderitaan dan kekurangan. Tetapi agaknya jarang ada khotbah atau renungan yang menguraikan masalah yang kemungkinan ada dalam hidup yang kelihatannya penuh berkat dan kenyamanan. Contoh yang ada dalam Alkitab tentang kehidupan Ayub. Yang nyaman sering dibahas dari segi ketaatan Ayub selagi mengalami malapetaka yang disebabkan oleh iblis. Tetapi kita harus ingat bahwa sewaktu Ayub belum mengalami serangan iblis, ia adalah orang yang berhati-hati dalam hidupnya. Ayub pasal 1 ayat 3-5 menyatakan bagaimana Ayub dan keluarganya hidup dalam kelimpahan dan kenyamanan. Ayub adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki secara bergilir sering mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing, dan saudara-saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran atas nama anak-anaknya. Sebab, pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub tahu bahwa hidup dalam kenyamanan bukanlah berarti hidup yang tidak bertanggung jawab kepada Allah. Dalam kenyataannya, hidup dalam kenyamanan memang cenderung membuat manusia lupa akan Tuhan. Hidup dalam kenyamanan sering membuat orang lupa tentang adanya perjuangan yang lebih besar untuk menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Hidup dalam kenyamanan bisa membuat orang sulit untuk mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan karena kecilnya dorongan kebutuhan. Karena itu, orang yang hidup berkelimpahan membutuhkan usaha dan perjuangan yang lebih besar agar tetap bisa beriman dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Komentar Paulus dalam ayat di atas dimaksudkan untuk mencakup semua situasi kehidupan manusia. Dalam tahanan rumah saat menulis surat ini, dia mengaku telah menemukan rahasia untuk bertahan dalam perjuangan untuk tetap teguh dalam iman. Seperti disebutkan sebelumnya, ini adalah pilihan yang disengaja untuk merasa puas dalam kuasa Kristus. Paulus kadang-kadang tidak makan dan pada waktu lain diberi banyak makanan. Ia tahu apa itu kekurangan dan ia tahu apa itu kelimpahan. Paulus pernah hidup dengan banyak dan dengan sedikit. Dia pernah mengalami lapar dan haus, tidak mempunyai teman dan masih banyak lagi. Filipi 4 ayat 10-20 menjelaskan bagaimana orang Kristen dapat mengatasi kekhawatiran dan keinginan duniawi apapun keadaan mereka. Dengan membuat keputusan yang bertujuan untuk merasa puas dalam hidup,
orang percaya dapat mempercayai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita yang sebenarnya dan tidak termakan oleh materialisme atau kecemasan. Paulus telah mempelajari keterampilan ini melalui banyak pencobaan dan pengalaman pelayanannya. Paulus juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Filipi atas kemurahan hati mereka dan mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah memberkati mereka atas kemurahan hati mereka. Paulus menampilkan orang-orang Kristen yang setia sebagai orang-orang yang sadar dan siap untuk menghadapi peristiwa kehidupan apapun. Ia menyatakan bahwa ketergantungan pada kuasa Kristus tidak hanya membuat orang percaya bersuka cita, namun juga menghasilkan kedamaian dalam hubungan kita dengan orang Kristen lainnya. Ini termasuk perlunya untuk menjadi orang pemaaf dan murah hati. Kita tidak boleh lengah dan merasa bahwa tidak ada yang harus kita pelajari dari keadaan kita saat ini. Kita harus yakin bahwa dalam keadaan apapun Tuhan akan memberi kita bimbingan dan kekuatan jika kita tetap membina hubungan yang baik dengan Dia. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita semua sama-sama diberkati. Sebelum mengakhiri firman pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Berkat pernyataan-Mu, pembacaan firman-Mu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga firman-Mu menjadi pedoman hidup dan kekuatan kami, baik rohani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.